Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari dunia usaha, sebuah perusahaan yang bergerak di makanan cepat saji. Mungkin pemirsa juga sudah sering melihat outletnya ada banyak tersebar, yaitu ACK. Nah, apa ini ACK? Kita akan wawancari founder dari ACK, Bapak Made Artana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Made. Swastiastu, Pak Nyoman. Gatra sehat? Astunggaro sehat. Ya. Kita baru ketemu sana, sering lewat di jalan melihat ACK. Gitu. Mungkin sedikit ACK sebenarnya apa itu, Pak Made? Kepanjangannya, sejarah singkatnya dulu. Sejarah singkat. Ya. Oke. ACK itu singkatannya atau kepanjangannya adalah ayam crispy kriuk. Ayam crispy kriuk. Ya. Ayam crispy kriuk. Jadi itu kepanjangannya. Jadi kepanjangannya. Tapi kalau sejarahnya gimana ya? Kalau asal usulnya sih ACK ini cikal bakalnya adalah McD's, Pak. McD's Fried Chicken yang kita dirikan pada tanggal 1 April 2015. Jadi awalnya bermula dari satu outlet McD's di Jalan Jempiring Darmo Sabo. Terus saat itu ada juga teman yang mau mengikuti, menduplikasi, ya kita ajak aja sampai akhirnya ada McD's itu ada 3. Ada McD's di Sibang Kajo, dan McD's Sabian Semal. Nah, ketika sudah ada 3 outlet, sekiranya nanti kalau McD's ini banyak, pasti ada yang mempermasalahkan. Karena asal usul McD's ini filosofinya dari saya dulu pekerja di sebuah brand internasional, yang artinya McD's ini saya dulu pernah bekerja, terus sudah dis gitu. McD's ya? McD's. Nah, seperti itu. Jadi udah keluar dari tempat kerja yang dulu, tempat kerja dulu pun tidak jauh berbeda dengan produk yang kita jual sekarang. Jadi jadinya kita berkeinginan untuk membuat miniatur tempat kerja dulu, seperti itu. Motivasinya dari sana. Jadi setelah ada 3 outlet, sekiranya ada kemungkinan ada permasalahan gitu, akhirnya buatlah saya untuk outlet yang keempat, yang outlet ini dibuka di Jalan Trengguli di Denpasar, itu dengan nama ACK. Nah, karena takut diprotes ataupun disomasi oleh perusahaan yang notabene udah internasional gitu ya. Dari pembuatan nama pun saya supaya jauh dari brand-brand yang sudah ada. Kalau biasanya kalau brand ayam goreng kan biasanya ada FC-nya, fried chicken-nya. Umpamanya kalau saya namanya Artano gitu, selayaknya dibuat Artano Fried Chicken, disingkat AFC. Tetapi di sini saya mengadopsi dari sisi nama produk ACK, produk ayam crispy, yang notabene ayam crispy yang kita jual ini adalah lebih menonjolkan kriuknya gitu ya. Kayaknya kita tambahin kriuk di belakangnya, ayam crispy kriuk gitu. Nah, dari awal kita launching brand ACK di Trengguli itu, ya saya nggak ada publikasikan bahwa singkatannya apa gitu, ACK Fried Chicken gitu aja. Jadi lama-lama jadi penasaran kan gitu, apa sih ACK itu gitu. Nah, mungkin saat ini sudah terjawab dari masyarakat. ACK itu adalah ayam crispy kriuk yang sudah beredar, yang sudah berkembang di wilayah kita di Pulau Bali ini. Kalau outletnya sudah berapa banyak, Pak Made? Kalau dari dulu sampai sekarang? Outlet ACK sampai saat ini sudah 200-an. Jadi kalau nomor register grand openingnya itu yang kemarin di Tibu Benang outlet nomor 243.
Tetapi walaupun 243 pernah kita lakukan grand opening, belum tentu semuanya utuh kan gitu. Oh, maksudnya belum tentu semuanya masih ke ACK gitu ya? Betul, jadi kan namanya kalau franchise ini, kerjasama ini kan ada jangka Ada waktunya. masa berlakunya, Nah, gitu. ketika umpamanya seorang mitra yang memang sudah sekiranya mampu dia mandiri, ya kita lepas, artinya kita putus kerjasama seperti itu. Tidak pakai nama ACK lagi. Tidak pakai nama CK dan produknya pun dia akan berusaha sendiri, mandiri dia gitu. Oh, ada yang seperti itu ya, Om? Ada beberapa karena sekiranya udah mampu ya kita tidak bisa mengekang ataupun Artinya memaksa tetap memaksa dia aja. terus bekerja sama dengan ACK enggak. Kalau yang memang sudah merasa mendapatkan manfaat dari ACK justru dia akan mendukung, akan buka lagi dan bahkan ada kemitraan kita yang saat ini sudah punya 6, akan nambah lagi nanti targetnya dia 10 gitu. Jadi ini semacam franchise waralaba di mana satu franchise ini, satu orang ini bisa punya 7 outlet ya? Yang Ada terbanyak 6 sampai ada 7? 6. Oh, ada 6. Dan nanti dia yang mau buka lagi gitu ya? ada yang mau buka lagi nanti dia akan punya 8 gitu. Ada yang mentargetkan harus punya 10 gitu ada. Karena sudah dilihat manfaatnya, terus bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Iya. Terus membantu dari sisi memperlancar ekonomi lokal di Ya, Bali ekonomi. seperti itu. Ya, kita tertarik Pak Ahmadi. Artinya kan bahwa ini ada produk lokal. Kalau kita bicara fried chicken itu kan ada nama-nama terkenal gitu yang sudah mendunia, mengglobal. Tapi ini ada yang dari lokal ini yang luar biasa. Nah, sebenarnya kalau dalam perjalanan Pak Made jalani selama ini dari tahun 2015 ya Pak Made ya. 2015 betul. Apa yang paling berkesan, kemudian upaya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Made dengan tim ini sehingga ACK ini sampai 200 sekian outlet dan bahkan kita dengar juga mau sampai keluar gitu. Luar Bali gitu katakanlah untuk mengembangkan ini. Iya, iya. Apa kiat-kiatnya gitu boleh katakan? Jadi kiat-kiat dari kami, dari ACK, mungkin sudah bukan rahasia lagi, karena di mana untuk supaya tetap digemari kita harus berbasis ke pelayanan. Jadi ada istilah KCP, ada quality-nya harus bagus, servisnya harus bagus, cleanliness-nya harus bagus, dan harus ada nilai-nilai atau value yang diselipin di brand ini. Jadi kita tetap ada pengawasan ke kemitraan, ada pengembangan juga, terus ada mendevelop timnya. Jadi bukan kita hanya mengambil keuntungannya saja, itu bukan. Jadi kita juga mengedukasi para mitra untuk membentuk, mendevelop timnya di outlet. Jadi harus ada pemimpin outlet yang kita sebut koordinator gitu ya. Koordinator ini yang kita bina, yang kita masukkan dalam kelas-kelas yang kita adakan di ACK Pusat, seperti itu. Jadi tidak hanya mengedepankan produk, artinya taste-nya, kemudian kriuknya, tapi juga SDM-nya ya. SDM-nya ini yang paling yang menjadi perhatian juga dari ACK ya. Nah, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, KCP itu harus bagus gitu ya. Ya semua bermula dari SDM, karena SDM yang mengeksekusi di outlet. Kalau SDM kita rendah, otomatis KCP-nya akan rendah, seperti itu. Jadi pelayanannya juga jadi kurang. Pelayanannya kurang, gitu. Seperti itu. Jadi memang SDM. Nah, tadi kan 200 sekian outlet. Kau boleh tenaga kerja yang katakanlah bergabung di sekian outlet total. Saya sampai di kantor pusatnya berapa Pak Madi? Pernah ngitung nggak itu? Keseluruhan bisa sampai 1.300 ada Pak Man. 1.300. 1.300 orang. Karena dari jumlah outletnya aja ada yang beroperasi 200 sekian ya. 200 belasan lah, 213 gitu. Nah, di sini Masing-masing sudah ada masing-masing minimal 6 aja itu udah ribuan ribuan ya. ribuan tenaga kerja yang bisa kita pekerjakan. Seperti itu. Luar biasa ya. Dan juga produk-produk yang dijual di samping mempekerjakan ribuan orang juga menggerakkan ekonomi gitu ya Pak Madi. Iya betul. Jadi
persoalannya kemudian gini, persaingan katakanlah dengan brand yang sudah besar itu. Tidak pernah takut bahwa ini bersaing dengan mereka atau menjadi tantangan tersendiri, Pak? Kalau brand yang sudah besar, apalagi brandnya udah brand internasional gitu ya. Kalau jenis ataupun pangsa pasar masyarakat itu kan ya kita ibaratkan seperti piramida gitu. Jadi kalau yang level atas kan pasti dia lebih sedikit dari yang level bawah. Jadi kita pangsa pasarnya yang menengah ke bawah, tetapi kalau brand besar Di atas, yang menengah ke atas seperti itu. Jadi otomatis kalau dilihat volumenya ya kemungkinan lebih banyak masyarakat kita yang tergolong menengah ke bawah kan Nah, begitu. itu yang digarap oleh Lebih berpeluang, lebih banyak peluangnya gitu. Kalau yang menengah ke bawah dan bukan kita mengklaim gitu ya masyarakat kita kalau memang untuk seminggu sekali bisa dia ke brand internasional gitu. Oke, boleh lah ya seminggu sekali. Ya seminggu sekali itu, tapi kalau yang hariannya ini ya ke ACK, tentunya gitu. ke ACK. Lokal-lokal gitu. Kalau dari sisi tren masyarakat yang kita amatin, seperti halnya kalau ke ACK, walaupun baru bangun pakai celana pendek itu nggak masalah dia datang ke ACK. Tetapi kalau mau ke brand yang internasional ya Pakainya harus bagus dulu gitu ya. harus glowing dulu. Nanti siapa tahu ketemu teman kan seperti itu. Ya. Tapi kalau dari rasa saya kira berani bersaing lah ya ACK. Berani ya. bersaing. Jadi Karena Pak Madi juga punya pengalaman di bekerja di. iya, pengalaman kami di brand internasional juga. Selama 20 tahun, jadi peralatan apa yang dipakai di sana, Tahu ya. prosesnya kayak apa, paling enggak sudah tahu lah. Itu yang Dan kita kalau sudah waralaba aplikasikan. biasanya ini sudah terstandarisasi ya Pak Madi ya. Ya, Kan betul. ukuran ayamnya, kemudian tepungnya itu kan semua proses Sudah. SOP-nya sudah terstandar semua. Iya, standar aja. Oke. Sampai sekarang masih tetap membuka kesempatan bagi masyarakat Bali untuk menjadi mitra Pak Madi? Kita masih Open ya tetap ya. ada peluang untuk para mitra ketika ada tempat yang memadai. Artinya di tempat itu walaupun jaraknya dekat, tetapi kalau peluangnya ada, kalau customernya ada, kenapa nggak kita garap? Mestinya kita harus walaupun sesama brand ACK, sesama outlet ACK berdekatan, tetapi kalau pembelinya ada, ya tetap kita pertimbangkan kan seperti itu. Bukan berarti kita harus mengabaikan yang sudah ada. Nah, ketika artinya kita mengabaikan kemitraan kalau kita tidak mengawasi. Walaupun jaraknya 3 kilo, kalau outletnya nggak diawasin, apa jadinya kan gitu. Ya, betul. Seperti itu. Jadi betul-betul diawasi, di maintenance saya katakanlah oleh kantor pusat, oleh holding. Kalau misalnya ada penurunan omset, ada persoalan, itu tetap akan mendapatkan konsul ya, mendapatkan perhatian dan kemudian dicarikan solusi. Ya. Apakah ada yang dari luar Bali tertarik untuk ini? Kalau beberapa calon mitra di luar ada yang udah kita pernah interview, kita ajak ngobrol ke sini, memang sengaja datang ke sini, orang luar Bali ada. Dan kira-kira akan dijajaki untuk bisa dikembangkan keluar. Nanti kita harus mempersiapkan tim, paling enggak kalau melangkah itu istilahnya kita mau lompat itu nggak bisa kita lompat langsung jauh gitu kan. Pasti dekat dulu mungkin nyebrang satu pulau dulu seperti itu. Jadi, kalau udah punya punya pengalaman, kalau loncat ke satu pulau seperti ini caranya, terus udah ada pengalaman bisa aja kita mau lompat ke pulau yang lain kan seperti itu. Oke, saya itu pertanyaan mungkin tentang usaha kan pasti naik turun, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau ACK gimana? Stabil, pelan-pelan naik, atau kadang-kadang pernah ada juga masa di mana, katakanlah masa-masa sulit gitu? Kalau di masa-masa sulit, paling enggak kita kan masih butuh makan. Masyarakat umum masih butuh makan. Waktu pandemi itu ya? Iya. Tapi ACK tetap stabil ya? Ada sih penurunan, tapi tidak terlalu turun lah grafiknya. Contohnya outlet yang kami kelola, yang dikelola oleh tim kami di ACK Pusat, itu malah ada mengalami peningkatan. Karena seperti yang saya bilang tadi,
Ya, betul. Jadi kalau customer yang dulunya banyak duitnya gitu ya, kalau biasa berbelanja di brand internasional, ketika duitnya terbatas dia tetap bisa menikmati ayam crispy, dia turun ke kita. Jadi malah peluang sebenarnya. Malah menjadi peluang, memberikan pengalaman yang terbiasa berbelanja di brand internasional, nanti bisa dia berbelanja ke kita. Sebagai closing statement atau penutup di wawancara kita di Bali Post Talk kali ini, mungkin Pak Madi punya apa ya, semacam harapan atau mungkin juga bagaimana memotivasi juga ya masyarakat. Kan Pak Madi ini lokal ya, lokal pride katakanlah begitu, kebanggaan lokal kita. Mungkin ada semacam saran atau masukan atau apa yang mesti kita lakukan bersama-sama supaya perekonomian Bali-nya betul-betul juga jadi apa namanya milik Krama Bali lah katakan. Krama Bali. Ya, silakan. Oke, jadi para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha ataupun masih pekerja gitu ya, kita harus punya optimis yang tinggi. Apa sih yang nggak bisa dilakukan, apa sih yang nggak bisa diraih, semuanya kita harus optimis. Kalau yang bekerja berkarir dengan baik, punya cita-cita yang gemilang. Kalau yang pengusaha ya mestinya tetap optimis untuk mengembangkan usaha masing-masing. Jadi turut serta membantu masyarakat juga. Kalau yang jenis pengusaha yang memang membutuhkan SDM, membutuhkan tenaga kerja, nantinya akan bisa membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan pekerja. Karena setiap tahunnya kan pasti ada aja tamatan SMK, tamatan SMA yang membutuhkan pekerjaan. Karena itu kan terus produksi kan, sekolah tetap ada murid, nanti setelah tamat pasti akan memasuki dunia kerja kan seperti itu. Dan itu memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama juga terutama pengusaha bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan juga seperti ACK sampai ribuan orang ya bisa dipekerjakan. Baik, terima kasih Pak Made atas waktunya. Oke, terima kasih. Luar biasa bisa menginspirasi kita semua dan dalam Bali Post Talk kali ini tentu kita berharap bahwa pengusaha-pengusaha seperti Pak Made ini yang bisa berkembang terus bahkan berani ya katakanlah melawan produk katakanlah yang brand-brand internasional sudah mapan dari lokal berkembang sampai 200 outlet 200 lebih bahkan ini menjadi catatan penting kita untuk kebertahanan ekonomi Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.